miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sundoro yang akan memperlihatkan aktivitas pengerjaan dan capaian pengerjaan di hari ini, di mana sirkuit MotoGP Mandalika terus bersolek bosku, terus memperbaiki semua hal yang belum dituntaskan. They don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana pihak Dorna ceritanya lagi gelisah karena tidak tepat waktu pembangunan sirkuit Mandalika, sehingga untuk pegelaran World Superbike bisa jadi diundur. Seperti hal yang disampaikan terdahulu bosku, bahwa isu-isu tersebut merupakan hal yang tidak perlu ditanggapi, sebab memang pihak Dorna tidak akan pernah rugi sedikit pun walau tidak akan dilaksanakan World Superbike di tahun ini, karena memang mereka merupakan salah satu penyelenggara event, bukan investor. Jadi tidak akan pernah rugi sedikit pun ketika para tim dari Dorna maupun EVM tidak dapat menyelenggarakan event kelas dunia, di mana motor balap yang begitu banyak fansnya di Indonesia bosku. Tentu mereka tidak akan sedikit pun merasa rugi atau gelisah. Yang gelisah adalah kita yang terus memantau perkembangan sirkuit Mandalika, kapan akan tuntas pembangunannya. Karena itu saya berargumentasi bahwa isu atau berita tersebut hanya sebuah gimmick-gimmick semata, karena pada dasarnya pihak Dorna maupun FIM tidak memberikan dana sedikit pun dalam pembangunan sirkuit Mandalika, sehingga tidak ada hal yang membuat mereka harus gelisah jadi maupun tidak jadi pegelaran event MotoGP maupun World Superbike, yang tentunya yang paling rugi adalah Indonesia atau sirkuit Mandalika yang tidak dapat menyelenggarakan. Namun seperti yang kita ketahui, pembangunan terus berjalan, tidak ada hal yang tidak dikerjakan setiap hari. Ini menjadi progres yang luar biasa. Tentu karena pandemi juga adalah salah satu alasan kenapa sirkuit Mandalika tidak cepat rampung. Karena memang untuk mendapatkan pendanaan yang sehat tentu harus punya prosedural, atau kata kuncinya adalah punya alur bosku, tidak semudah yang apa yang kita bayangkan. Pembangunan sirkuit Mandalika memang bukan pembangunan jalan raya pada umumnya yang semudah untuk dapat dikerjakan, di mana sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang akan menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike yang mengejar status Grade A, di mana sirkuit ini bakal bisa menjadi tempat atau ajang nanti balapan kelas dunia, motor-motor balap atau motor-motor besar sekelas World Superbike maupun MotoGP maupun sekelas balapan mobil atau F1. Tentu ini menjadi harapan terbesar bagi kita semua. Semoga sirkuit Mandalika ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau direncanakan atau didesain, karena memang sirkuit Mandalika ini bukan sirkuit konvensional atau sirkuit pada umumnya. Karena memang kita ketahui bahwa sirkuit Mandalika yang diberikan atau yang dicanangkan menjadi sirkuit jalan raya atau street circuit. Perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa sesuai dengan apa yang didesain atau dicanangkan oleh pihak penyelenggara MGPA maupun ETDC selaku pemilik lahan sirkuit Mandalika. Dan memang yang kita ketahui dari awal yang luput kita bahas bahwa sirkuit Mandalika mempunyai konsep sebagai sirkuit jalan raya atau street circuit. Jadi tidak perlu kita banding-bandingkan lagi dengan sirkuit konvensional yang lainnya seperti sirkuit Sepang, sirkuit Spanyol, dan sirkuit-sirkuit yang memang dibuat untuk konsepnya tertutup bosku. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwa sirkuit Mandalika ini menjadi salah satu destinasi wisata nantinya. Ketika tidak ada event, maka sirkuit ini bisa diakses oleh siapa saja di bagian inner maupun outer lane service route-nya.
Jadi beginilah konsepnya, dan perlu disampaikan kembali kepada bosku yang masih terus bertanya kapan dibangun tribun penonton. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh banyak sekali teman-teman YouTuber juga sudah menjelaskan bahwa perihal kapan dibangunnya tribun, seperti yang sudah sering sekali ditanyakan juga, karena memang para bosku begitu banyak juga yang tidak memantau perkembangan atau informasi bahwa untuk tribun itu akan sistemnya bongkar pasang, yang akan dipasang ketika pegelaran event MotoGP maupun World Superbike akan berlangsung sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum dilaksanakan atau startnya mulai pegelaran event tersebut. Jadi jelas kepada bosku bahwa hanya tribun VIP dan tribun utama nanti di bagian area pedok akan terbangun. Untuk bagian tribun penonton pada umumnya yang sudah terbagi di bagian sisi kanan maupun sisi kiri di bagian lintasan akan terbangun ketika pegelaran event MotoGP akan dilaksanakan. Jadi jelas bahwa konsep dasar dari pembangunan sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang akan menyajikan pemandangan, menyajikan hal-hal yang tidak berbau gedung-gedung, bosku. Begitu saja ya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan dan sajikan di reportase udara kali ini. Terima kasih kepada bosku yang sudah stay tune di channel ini. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Bila hilal sabilah pasrabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.